Shalom saudaraku yang terkasih. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 di bawah judul perikop kepada jemaat di Sardis. Saya akan bacakan ayat 1b dan ayat yang kedua yang berkata demikian bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allah kita. Saudaraku, saya mengambil tema dalam nas ini, yaitu ketidaksesuaian antara realita dan identitas. Saudaraku, ketidaksesuaian artinya ketidakcocokan, atau bisa diartikan juga dengan perbedaan tujuan, atau juga bisa diartikan dengan antara suasana yang diketengahkan dan kenyataan yang mendasarinya. Kenyataan yang mendasari yaitu antara realita dan identitas. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang nampak baik dipandang oleh mata belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Saudaraku yang terkasih, kota Sardis terkenal karena kekayaannya. Penduduk kota Sardis hidup dengan kemakmuran karena kekayaan alam berupa emas. Namun di balik kenyataan mereka sebagai orang Kristen tidak dipakai untuk pertumbuhan iman. Inilah yang menjadi masalahnya. Dan disinilah teguran keras yang disampaikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan melihat semua kehidupan gereja di mana di balik kenyamanan mereka, Tuhan tidak melihat pekerjaan yang sempurna di hadapannya. Meskipun mereka hidup sebagai orang Kristen, namun mereka mati secara rohani. Hal ini mau mengatakan bahwa reputasi positif jemaat Sardis tidak sesuai dengan realita dalam gereja. Artinya dilihat dari fisik, seseorang itu hidup, namun dari iman dia adalah mati. Hal ini menggambarkan sikap seseorang yang menjalankan rutinitas kekristenan, namun sikap dan perbuatannya bertentangan dengan firman Tuhan. Masalah yang terjadi juga tentang kesempurnaan dalam pekerjaan dan pelayanan. Semua pekerjaan dan pelayanan jemaat Sardis tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu dilihat dari sisi kapasitas yang Tuhan berikan dan kesungguhan untuk mengoptimalkannya. Jemaat Sardis memiliki banyak kelebihan, baik secara finansial, popularitas, kelebihan masa lalu, yaitu pada waktu kejayaan dan kemakmurannya. Tetapi pekerjaan dan pelayanan jemaat Sardis tidak ada yang sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan yang besar, yang mengingatkan dan memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat, agar sepanjang hidup kita tetap berjaga-jaga, agar kita tidak terlena oleh kenikmatan dunia yang membuat iman kita mati. Kita merasa orang Kristen yang diselamatkan, padahal di hadapan Tuhan kita adalah orang yang sudah mati. Saudaraku, kita juga patut mengucap syukur karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan, sehingga kita menghargai keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak menampilkan iman yang suam-suam kuku. Artinya jika Tuhan sudah menyucikan kita, maka jangan lagi kita mengotorinya. Kita harus menjaganya setiap hidup kita, agar hidup kita tetap suci,
sehingga waktunya Tuhan datang untuk menjemput kita. Saudaraku yang terkasih, melalui nas ini, hal yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita saat ini, di mana Tuhan Yesus adalah Raja Gereja, yang mempersatukan setiap orang yang percaya di dalam satu persekutuan yang kudus. Yesus adalah pemilik gereja, yang tetap bekerja melalui roh-Nya di tengah-tengah jemaatnya. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada yang tersembunyi. Pengetahuan Tuhan semua yang terjadi di jemaat, semua yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan Yesus mengetahuinya. Oleh karena itu, kita harus memiliki hidup yang sesuai dengan realita dan identitas. Kita tidak perlu malu dan berkecil hati tentang keadaan hidup kita yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus yang menyempurnakan kehidupan kita. Karena cara Tuhan menilai tidak seperti manusia menilai. Manusia bisa menilai kaya, tetapi Tuhan menilai miskin. Karena manusia bisa menilai apa yang kelihatan, tetapi Tuhan menilai yang tidak kelihatan, bahkan jauh ke dalam hati. 1 ayat 7 berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu saudaraku, bangunlah dan kuatkanlah apa yang sudah hampir mati. Mari kita memiliki kesungguhan untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada pada kita. Talenta, karunia, finansial, popularitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga iman kita bukan iman yang mati, tetapi iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hidup kita sesuai dengan realita dan identitas. Identitas menjadi orang Kristen yang sejati yang percaya kepada Yesus. Maka realitas adalah menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter sebagaimana Yesus Kristus yang berkarakter. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.